Oke, yang pertama adalah Sirekap alat bantu rekapitulasi hasil penghitungan suara. Dan kita harus dapat memastikan bahwa itu akan terfasilitasi penyelenggaraan hasil di setiap jenjang untuk dapat merekam hasil pemilu secara utuh. Jadi tadi sudah dari awal saya sampaikan, Sirekap itu ada yang mobile, ada Sirekap web. 2020 waktu pilkada Sirekap memang sudah dipakai, tapi belum optimal, terutama juga untuk Sirekap web. Nah, 2024 kita jangan fokus pada Sirekap mobile saja, tapi juga Sirekap web yang merekapitulasi semua hasil dari tingkat PPK berjenjang sampai dengan KPU Republik Indonesia. Lalu kemudian Sirekap itu akan kita sampaikan rekamannya kepada publik sebagai basis data dalam pelaksanaan rekapitulasi pada jenjang di atasnya, dan kita sampaikan kepada publik termasuk saksi dan pengawas. Publik termasuk saksi dan pengawas berupa hasil hitung cepat pemilu sesuai dengan kebutuhan melalui info.pemilu.kpu.go.id. Nah, Sirekap harus dapat dipastikan memberikan kemudahan bagi penggunaannya, bagi petugas kita pada level bawah sampai dengan akhir, dan akurat datanya untuk digunakan pada proses selanjutnya. Dan biasanya Sirekap juga menjadi alat utama, tanda kutip, walaupun di kita menjadi alat bantu, dia menjadi alat utama bagi peserta pemilu yang nggak punya saksi di TPS. Jadi nanti dia akan recall dari data yang kita punya. Jadi kalau ada bahasa sedot data, nggak perlu ada disedot, karena data itu memang akan kita siapkan kepada publik, termasuk ketika 2019 dan 2020 yang lalu. Nah, kebijakan Sirekap sebagai alat bantu, dia akan membuat dokumen elektronik hasil pemungutan dan penghitungan suara, mempublikasi hasil penghitungannya, lalu kemudian berbagi dokumen kepada, itu mungkin harus diperbaiki, yang next. Lalu kemudian Sirekap menjadi alat bantu proses rekapitulasi, lalu kemudian membuat dokumen elektronik. Oh ini. Ya. Okay. Hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan Sirekap yang berbagi dokumen nanti berbentuk info.pemilu.kpu.go.id. Bukan kepada saksi ya Bu ya, tapi sekaligus termasuk semua publik. Jadi publik, jadi semua akan kita berikan sesuai dengan yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Nah, pengaturan penggunaan Sirekap dalam pemilu, jadi yang akan difoto itu adalah C hasil kertas plano. Nanti akan menggunakan teknologi yang terbaru, menggunakan Apriltek. Lalu kemudian hasil publikasinya yang berasal dari Sirekap bukan hasil resmi, tapi dia menjadi upaya terobosan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk menjaga hasil pemilu. Hasil yang ditetapkan dalam pemilu adalah hasil yang didapatkan dari proses rekapitulasi berjenjang. Nah, Bapak Ibu semua, pengaturannya tentu berasal dari peraturan KPU untuk penggunaan Sirekap. Nah, kontingensi plannya Sirekap sebagai alat bantu, jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan punya dua sistem, offline dan online. Kalau Bapak Ibu sebelumnya, yang terutama teman-teman yang sudah pernah merasakan e-coklit pun kita siapkan berbasis online dan offline. Jadi kalau tidak ada internet bukan berarti menjadi alasan Sirekap tidak bisa dapat digunakan. Sirekap tetap bisa digunakan karena Sirekap kita siapkan dengan sistem offline dan online. Sepanjang sistem informasi sudah di-download terlebih dahulu, maka sekalipun tidak ada jaringan saat itu ketika hari H pemungutan suara, foto aja. Difoto, dimasukkan, nanti KPPS akan geser pada tempat yang punya sinyal, dengan otomatis itu akan masuk ke dalam sistem informasi yang dimiliki, server yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum. Jadi sekalipun misalnya nggak bisa lagi, maka akan dibantu oleh PPK PPS dalam hal pengiriman data sebagaimana dimaksud. Kita beralih ke slide berikutnya, please Adi. Versi 3. Nah, udah di? Oke. Bapak Ibu semua, ini paparan BIMTEK Sirekap tambahannya. Ini yang mendukung apa yang kita kerjakan nanti
di hari H pemungutan suara melalui mengawal pemilu dengan Sirekap. Jadi ada proses bisnis Sirekap Mobile untuk pemungutan dan penghitungan suara, sudah? Oke. Tadi ada dua yang saya sebut, ada Sirekap Mobile dan yang kedua adalah Sirekap yang kita sebut dengan Sirekap Web. Sirekap Mobile, KPPS itu mengambil gambar C hasil dengan Sirekap Mobile, gambar dibaca oleh sistem, lalu mengkonfirmasi angka. Jadi nanti teman-teman KPPS akan mengkonfirmasi angka yang terdapat dalam form C Plano yang berdasarkan pembacaan Sirekap. Sesuai atau tidak sesuai? Kalau tidak sesuai, maka KPPS akan memperbaikinya, lalu data dikirim kepada server Komisi Pemilihan Umum. Itu yang terjadi di lapangan ketika hari H pemungutan suara setelah penghitungan suara dilakukan di TPS. Itu Sirekap Mobile. Lalu yang kedua adalah Sirekap Web untuk rekapitulasi. Jadi rekapitulasi tidak terjadi di PPS, tapi langsung ke PPK. Jadi kita siapkan nanti seperti Excel bentuknya, Sirekap ini jadi rekapitulasi PPK, rekapitulasi KPU Kabupaten Kota, provinsi, nasional, termasuk untuk seluruh PPLN sedunia. Nah, Sirekap Web ini nanti seperti 2019 yang lalu kita sudah punya pengalaman, dia akan memberikan angka merah kalau misalnya penjumlahannya salah. Nanti di Sirekap Web ini juga akan menarik data DPT yang sudah kita tetapkan melalui rapat pleno terbuka. Jadi tidak diisi lagi secara manual DPT ini, DPT akan ditarik dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini melalui Sirekap. Lalu yang ketiga bentuknya adalah Sirekap dalam bentuk publikasi yang disebut di infopemilu.kpu.go.id. Jadi C hasil dari KPPS itu langsung masuk ke website publikasi, hasil rekapitulasinya berdasarkan verifikasi nanti juga masuk dalam website publikasi. Jadi ada 3 hal, sekali lagi, Sirekap Mobile, Sirekap Web, dan infopemilu.kpu.go.id. Nah, Bapak Ibu semua, dari sisi data informasi tentu Bapak Ibu tidak hanya teman-teman operator, baik operator teknis maupun operator datin, tapi juga teman-teman komisioner semuanya untuk komit terkait dengan kebersihan penggunaan cyber yang kita miliki. Apakah melalui handphone yang akan digunakan oleh setiap KPPS, apakah nanti laptop yang akan digunakan oleh semua PPK, termasuk nanti KPU Kabupaten Kota dan Provinsi dan RI. Bapak Ibu semua, untuk operator, mohon tidak pernah membagikan password atau OTP-nya. Cukup di operator. Saya sendiri nggak perlu tahu password atau OTP Bapak Ibu sekalian. Karena kalau nanti terjadi persoalan, ketika kami cek itu ada di siapa, maka yang bertanggung jawab adalah operator sebagaimana dimaksud. Jadi jangan pernah membagikan password, jangan pernah menulis password di tempat misalnya di atas komputernya atau di atas laptopnya. Itu jangan sekali-kali. Lalu kemudian jangan pernah membagikan data apapun kepada pihak yang tidak jelas atau tidak ada surat resmi. Untuk data-data yang memuat data pribadi, misalnya Bapak Ibu bisa lempar kepada KPU RI dalam hal ini, misalnya ketika ingin memperoleh data-data yang diinginkan oleh pihak-pihak yang tidak terdapat dalam Undang-Undang 7 tahun 2017, sebagaimana yang sudah kita pahami secara bersama-sama. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, jangan membuka file dari orang yang tidak dikenal. Ini sama, jangan pernah meninggalkan laptop, handphone terbuka tanpa password. Lalu kemudian install antivirus pada laptop atau handphone jika diperlukan. Termasuk Bapak Ibu sekalian sudah keluar edaran Sekjen terkait dengan pemanfaatan 4 laptop di setiap kabupaten kota itu dimanfaatkan oleh operator. Jadi kalau hari ini operator yang akan bekerja adalah operator teknis dan operator datin, untuk menjadi operator Sirekap, pergunakan 4 laptop terbaru yang diadakan oleh setiap sekretariat KPU Kabupaten Kota. Sekali lagi untuk operator,
Bapak Ibu yang bukan termasuk komisioner tidak boleh menggunakannya karena diperuntukkan untuk kerja-kerja operator. Sekali lagi, Bapak Ibu, sekretaris semua yang ada, tolong diperdengarkan bagi yang belum menggunakan laptop yang sudah diadakan melalui edaran Sekjen itu diperuntukkan untuk teman-teman operator, bukan untuk komisioner, bukan untuk kasubag yang bukan operator, bukan untuk kabak yang bukan operator, bukan untuk sekretaris yang bukan operator. Jadi tolong menjadi perhatian. Lalu kemudian install antivirus yang resmi, jangan yang abal-abal. Jika handphone yang terinstall Sirekap hilang, segera melapor kepada KPU terdekat untuk dilaporkan berjenjang kepada KPU RI agar kami mempospon semua admin-admin yang nggak kepake, termasuk Bapak Ibu sekalian untuk kadif teknis, kadif datin, atau semua komisioner yang sudah tidak, kan sekarang udah ada kadif baru ya, udah ada komisioner baru. Maka semua pengguna @kpu.go.id yang tidak terpilih lagi, sampaikan kepada kami agar kami bekukan administrasinya. Nah, untuk nanti di TPS, Bapak Ibu sekalian, ini yang mengadakan bukan teman-teman logistik, tapi teman-teman teknis untuk pengadaan flyer di setiap TPS. Ini belajar dari pengalaman-pengalaman pemilu yang lalu, yang mana terjadi perdebatan cukup alot antara pemilih dengan KPPS. Maka flyer akan disiapkan agar perdebatan yang tidak penting antara KPPS dengan pemilih terkait dengan apa itu DPT, apa itu DPTB, apa itu DPK, apa hak dan kewajibannya, silahkan baca flyer yang akan disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Jadi Bapak Ibu sekalian sekarang sedang didesain, mudah-mudahan segera akan diturunkan kepada Bapak Ibu sebagai yang akan Bapak Ibu tempel juga di setiap TPS. Jadi ini contoh flyernya, tapi akan ada perbaikan dan mungkin ada sedikit gambar untuk menjelaskan flyer DPT, DPTB, dan DPK. Lalu berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang terbaru merupakan inovasi untuk pemilu tahun 2024 adalah pemanfaatan cek DPT online.kpu.go.id. Jadi kalau ada pemilih misalnya dia punya iktp menyebut dirinya tak terdaftar di TPS salah satu TPS, belum tentu tak terdaftar dalam DPT. Bisa jadi dia sudah terdaftar di DPT TPS lain, tapi yang paling dekat dengan rumahnya adalah TPS di depan rumahnya. Yeah. Sehingga dia bisa menggunakan DPK misalnya. Oleh karenanya Bapak Ibu, karena keterbatasan KPPS hanya bekerja untuk ruang lingkup nama-nama yang ada di TPS-nya, dia bisa cek apakah betul seseorang ini betul-betul tak terdaftar dalam DPT lewat cek DPT online .kpu.go.id. Tinggal memasukkan nomor NIK-nya dan atau nomor paspor untuk pemilih luar negeri. Nah, ini bentuknya Bapak Ibu sekalian. Saya yakin belum semua cek dirinya sudah terdaftar atau belum. Dicek DPT online .kpu.go.id. Nah, kalau sudah masuk dan sudah terdaftar bentuknya demikian. Kalau Bapak Ibu terdaftar dalam DPT, maka ini bentuknya. Jadi ada nomor TPS-nya, ada DPT dengan nama pemilihnya, lalu kemudian NIK-nya depannya doang, NKK depannya doang, lalu alamatnya kabupaten apa, kecamatan apa, kelurahan apa, dan untuk 2019 kami sudah memasukkan alamat potensial TPS 100% hampir, kecuali di Papua Pegunungan dan Nia Selatan. Selain itu sudah 100% alamat potensial TPS ada. Akan menjadi TPS ya nanti? Akan menjadi TPS, sudah ada dan dilengkapi dengan titik koordinatnya. Yang belum ada tinggal Nia Selatan dan Papua Pegunungan. Yang lainnya sudah ada. Semua jenis Papua sudah ada. Terima kasih buat teman-teman Papua. PR tinggal sekali lagi di Nia Selatan, Sumatera Utara. Kalau hadir pada kesempatan hari ini, saya sudah beri waktu 7 hari untuk melengkapi alamat potensial TPS. Nah, paling atas sebelah kiri yang Bapak Ibu lihat adalah Google Map-nya. Jadi kalau misalnya pemilih ingin tahu TPS-nya ada di mana, pengen diarahkan lewat Google Map, dia tinggal klik Google Map yang ada di sebelah kiri. Jadi ini sudah memudahkan pemilih untuk hadir ke TPS
di hari H pemungutan suara. Ini untuk pemilih DPT. Bagaimana dengan pemilih DPTB? Pemilih DPTB pun sekarang tercatat dalam Sidalih, Mas Bagus dan Bapak Ibu semuanya. Yap. Jadi kalau ingin pindah memilih, maka yang bersangkutan harus datang ke PPK, PPS atau KPUN Kota, membawa dokumen kependudukannya serta dokumen terkait dengan kenapa menjadi alasan yang bersangkutan pindah memilih dan tercatat dalam DPTB. Nah, untuk DPTB ini juga ada dalam cek DPT online .kpu.go.id. Jadi KPPS nanti di TPS sudah kita permudah. Ketika seseorang terdaftar menjadi pindah memilih, belum tentu ada di TPS itu. Jadi kalau di 2019 orang bisa bawa form A5 kemana saja, 2024 tidak. KPU sudah menetapkan mereka bisa menggunakan hak pilih di TPS mana. Sehingga isu terkait dengan surat suara tidak cukup, atau misalnya terjadi fokus hanya di salah satu TPS, itu tidak terjadi. Berarti sudah disebarluaskan dalam Sidalih, Bu ya. Melalui Sidalih sudah ada. Makanya nanti di 2024 berbeda dengan 2019, selain salinan DPT yang akan kita update terus-menerus sampai dengan hari H pemungutan suara, ada salinan DPTB. Ada salinan DPTB. Saat ini petugas kami seluruh Indonesia, petugas kita seluruh Indonesia kami sudah mengumpulkan nih, ada yang meninggal dunia akan ditandai meninggal dunia, TMS karena meninggal dunia. Lalu kemudian TMS karena sudah jadi TNI Polri, karena kita dapat datanya dari TNI, dapat datanya dari Polri, dapat datanya dari Kemendagri. Kalau yang TMS meninggal dunia, maka akan kita garisin, Mas Bagus, sehingga semua teman-teman KPPS di bawah tahu. Kalau misalnya ada yang mengatasnamakan si Fulan, ternyata TMS sudah meninggal dunia dan sudah terbukti, maka itu tidak dapat digunakan hak pilihnya. Dan itu ketahuannya di dalam Sidalih? Sidalih. Jadi nggak ada lagi selain... Betul. Nah, untuk yang pindah memilih, nggak bisa lagi bawa form A pindah memilih kemanapun TPS. Seperti yang 2019 kemarin, asal. Betul. Dan pengurusan form A5, kita sebut dulu form A5 itu selambat-lambatnya H-7 sesuai dengan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam cek DPT online, jadi nanti di Sidalih, dia langsung otomatis surat suara apa saja yang dia dapatkan, Mas Bagus. Jadi di form A pindah memilih, nanti sudah ada misalnya Betty, penduduk Jakarta, pindah ke Medan untuk menggunakan hak pilihnya, maka pindah memilih, bukan pindah ke Medan, pindah memilih ke Medan, maka Betty akan mendapatkan surat suara apa saja. Ya, di A pindah memilihnya sudah. Pindah memilih sudah langsung otomatis tercentang. Jadi kalau pindah memilih lintas provinsi pasti cuma dapat 1 surat suara. Nah, ini perlu kami sampaikan. Termasuk ke luar negeri, Bu ya? Termasuk ke luar negeri. Dapat 2 surat suara otomatis langsung. Dimanapun itu berasal. Dimanapun itu berasal sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017. Siap. Tapi untuk mereka, kan pindah memilih itu ada beberapa syarat. Termasuk pindah memilih karena pindah domisili. Kalau pindah domisili ini kita perlu satu frame yang sama dengan teknis soal misalnya Betty penduduk Jakarta pindah domisili ke Medan misalnya, tetapi saat penetapan DPT Betty masih terdaftar menjadi pemilih Jakarta. Tapi setelah penetapan saya pindah domisili ke Medan, berarti saya punya KTP baru di Medan. Belum tentu kalau saya menggunakan hak pilihnya di Jakarta, maka saya masih terrecognize sebagai pemilih Jakarta. Tapi kalau ingin menggunakan hak pilihnya di Medan, maka saya harus pindah memilih. Menggunakan form A pindah memilih. Ketika saya pindah domisili, KTP saya sudah menjadi KTP Medan, maka saya mendapatkan surat suara full karena saya pindah domisili. Bukan pindah memilih. Bukan sekedar pindah memilih. Bukan sekedar pindah memilih. Dan itu sudah tercentang full di form A pindah kita. Berarti harus dilihat dulu, Bu. Formnya. KTP-nya memang sudah berganti. Betul. Nah, Bapak Ibu semua, untuk cek DPT online pun mereka yang pindah memilih karena sudah diurus di Sidalih, itu sudah tercatat di cek DPT online. Nanti saya share ke Mas. Jadi bentuknya begitu, Mas Bagus. Jadi di misalnya Betty terdaftar di DPT ini, TPS sekian, sebenarnya TPS 43, karena saya pindah pemilih, ada kolom berikutnya, DPTB.
Jadi kalau tadi kan hanya DPT saja kalau pindah yang Iya. tidak pindah. Tapi kalau DPTB saya terdaftar di Jakarta Selatan misalnya, saya pindah memilih ke Jakarta Selatan, maka petanya pun mengikuti TPS yang akan saya gunakan Iya. sebagai yang pindah memilih. Yang baru ya. Betul. Oke. Karena belum tentu misalnya orang yang pindah memilih saya tempatkan di TPS 2 Jakarta Selatan Kelurahan Kelurahan X misalnya. Maka dia kan belum tentu tahu TPS itu ada di mana. Akan dibantu di cek DPT online, dia tinggal klik Google Map-nya, langsung diarahkan di TPS tujuannya. Ini berarti cek DPT online harus online pada hari H. Insya Allah online di hari H pemungutan suara. Ini komitmen sama-sama, Mas. Baik. Nah, ini untuk pindah memilih. Jadi nanti membantu KPPS, nanti bisa kita bikinin sama-sama langkah-langkahnya ketika mendapatkan pemilih merasa belum terdaftar. Oh, belum tentu. Cek di CPT, cek DPT online. Terdaftar di TPS itu. Betul. Lalu Mas Bagus, yang berikutnya adalah yang terbaru penggunaan teknologi adalah WA chatbot. Oke. Jadi WA chatbot ini sekarang sedang kita susun dan sudah kami buat limited frequently asked and questions. Jadi misalnya kalau Mas Bagus ping itu ya, ping nomor yang bersangkutan, nomor kita sudah punya nomor handphone yang sudah kita minta kepada Telkomsel. Nomornya adalah nomor hari H pemungutan suara 0811 2024 bulan 2 tanggal 14. 0811 2024 214. Nah, sekarang lagi proses agar chatbot ini kita bisa gunakan selain untuk FAQ limited kepada masyarakat publik misalnya, bisa dicek. Misalnya terkait dengan hari H pemungutan suara kapan, syarat pemilih apa, daftar pemilih, cek daftar pemilih bagaimana, pilihan pemilu 2024 apa saja, partai politik pemilu apa, DCS, sekarang masih DCS, nanti kami update menjadi DCT, lalu cara pindah memilih seperti apa, itu menjadi limited frequently asked and questions. Nah, itu satu sisi untuk publik, jadi nomor itu bermanfaat untuk publik. Di sisi yang lain, dia akan menjadi media komunikasi dan konsolidasi terpusat antara KPU dalam penggunaan sampai dengan KPPS dalam penggunaan Sirekap. Oh, jadi publik akses, kita juga akses. Ya, nah hanya nomor-nomor yang terrecognize untuk PPK, PPS, KPPS. Jadi mereka akan kita kasih nanti semacam OTP penggunaan Sirekap melalui ini, melalui WA chatbot. Jadi kalau ada apa-apa, nanti kita bisa langsung kontak yang bersangkutan. Ini bermasalah, ini nggak bermasalah. Jadi satu sisi dilengkapi. Selain Sirekap, juga kita punya WA chatbot. Kita merekognisi operator dan badan ad hoc, nomor-nomornya. Jadi nanti kalau Mas Bagus punya surat edaran terbaru, kita langsung share, langsung masuk ke sana. Termasuk juga saat ini kita sudah menggunakan channel, WA channel. Coba kalau jadi tidak pakai Telegram lagi seperti yang kemarin, ini udah bisa pakai WA, Bu, ya? Sudah pakai ini. Kita sudah pakai WA chatbot nanti untuk merecognize, karena Telegram belum bisa merecognize. Jadi ada teknologi terbaru untuk recognize number. Nah, kalau untuk WA teknologi informasi lagi yang kita gunakan tidak berbayar, bahkan itu dibantu oleh teman-teman Meta menggunakan WA channel. Informasi itu untuk publik kita bisa share nomornya. Nggak usah pakai nomor. Jadi kalau teman-teman punya WA sekarang tinggal join ke situ. Join WA channel itu. Informasi terkait dengan KPU ada di situ. Nah, WA chatbot ini sedang on proses. Dalam hal ini saya nggak ngerti ya soal pengadministrasian sama Mas bayarannya lah ya. Itu tinggal digunakan. Jadi mudah-mudahan teman-teman sekalian, itulah kenapa kita perlu kerjasama teknis sama Datin, karena nanti kita akan sekali lagi narik data Sidapil, narik data Silon, narik data Sidalih untuk penggunaan Sirekap. Dan ujung-ujungnya
nanti ops room-nya KPU di bawah akan berisikan satu peta data pemilu tahun 2024. Saya rasa demikian, Mas Mbak semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan ikuti kegiatan ini. Sampai ketemu nanti di Bandung untuk kegiatan selanjutnya.